belikan untuk 1 galon tua, udah bisa dibelanjakan untuk membeli ini dan itu daripada keperluan rumahnya yang halal, seperti itu. Jadi kalau urusan meninggalkan tidak ada tawar-menawar, semampu kita meninggalkan yang haram, nggak ada. Karena kalau diperintah, dilarang daripada sesuatu, kita sudah pasti sanggup meninggalkannya. Jadi dia tidak berkaitan dengan kesanggupan, udah pasti kita sanggup. Namanya meninggalkan. Meninggalkan itu tidak mengerjakan apa-apa, ya kan? Tapi saat meninggalkan satu perbuatan yang kita kerjakan itu, yang dilarang itu, sesungguhnya kita merasa berat karena hati kita sudah terpaut dengannya. Tinggalkan riba, misalnya. Kita dilarang untuk makan riba, tapi kan udah enak rasanya riba itu. Oh ya berat. Loh, ya gimana? Nggak ada. Cuman bank lah yang bisa menolong kita yang begini kan begitu. Saya juga sering berbenturan argumen dengan keluarga dalam hal itu. Kau udah nikah udah sekian tahun, apapun belum punya, udah pinjam saja di bank, ya pinjam saja di bank. Nanti kamu hanya membayar sekian bulan cicilannya, kecil kok, bunganya begitu. Enggak, saya bilang tidak. Kalau urusan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya maka tinggalkan. Gak ada tawar-tawar. Aku belum sanggup meninggalkan. Iya, belum sanggup meninggalkan. Yang betul adalah belum mau meninggalkan. Iya kan? Iya, belum mau meninggalkan. Jadi kalau urusan larangan, udah tidak ada kata tinggalkanlah sesanggup kalian. Enggak. Ya harus ditinggalkan. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, "Ma ta'abbada al-'abidun bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu." Tidak ada satu ibadah yang dilakukan seorang hamba yang lebih afdal daripada meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perkara yang dilarang ini ada 2 bentuknya, Pak. 1, ya, meninggalkan atau tidak mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Belum kita kerjakan, tapi saat ada kesempatan untuk mengerjakannya kita tinggalkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sudah terlanjur mengerjakan sesuatu yang dilarang itu, kemudian dia diingatkan, kemudian dia tinggalkan, tidak dia lanjutkan. Ya, itu harus dipahami. Udah terlanjur Ustaz, lanjutkan saja. Enggak, tinggalkan saat itu juga. Jadi ada 2 bentuknya. Ya. Dan kaidahnya dalam perintah itu seperti di dalam ayat surat At-Taghabun ayat 16, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Dari situ kita memahami bahwa dalam beribadah ini tak perlu memaksa-maksa diri untuk melakukan hal yang kita tidak sanggup melakukannya. Hal yang kita tidak sanggup melakukan. Jadi dia sederhana saja dalam beribadah. Artinya lihat batas kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Seperti beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada 3 orang datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi untuk mengetahui bagaimana Rasulullah beribadah. Kemudian dikabarkan bahwa Rasulullah beribadah begini dan begitu. Di antara mereka ada yang mengatakan kalau begitu aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Orang yang kedua mengatakan kalau begitu aku akan ibadah terus, aku tidak akan menikah. Yang ketiga mengatakan kalau begitu aku akan sholat terus, tidak akan tidur. Maka Rasulullah kemudian mendengar itu, Rasulullah keluar, sesungguhnya aku telah mendengar apa yang kalian katakan dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku puasa dan berbuka. Aku sholat dan juga tidur dan aku menikahi wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi setelah itu mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tidak menyukai atau membenci sunnahku maka dia tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus kita pahami, Pak. Sederhana saja ibadah yang kita lakukan sesuai batas kemampuan kita.
konsisten, berkesinambungan, itu lebih baik daripada banyak-banyak kita lakukan tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarang-karang, buat-buat di dalam agama itu ditolak dan dicela di dalam agama kita. Baik, sampai di sini Bapak-bapak sekalian, ada yang mau ditambahkan? Biasanya Pak Arin punya tambahan. Ya. Bagaimana solusi jika kita safar naik pesawat, perginya itu sebelum subuh? Perginya sebelum subuh. Kemudian ketika terbang azan subuh dan sampai mendarat waktu subuh sudah selesai. Bagaimana solusi terbaiknya? sholat di pesawat. Bisa. Sholat di pesawat dan hal ini sudah banyak difatwakan para ulama. Sholat di pesawat. Ya sesanggupnya saja. Seperti sholat di kapal. Ya kan? Sholat di pesawat. Udah. Kalau berdiri berbahaya ya duduk saja sholatnya. Karena sholat di kapal, kalau kapalnya besar bisa kita sholat sambil berdiri, Pak. Tapi kalau kapalnya kecil takut goyang-goyang ya. Naik kapal kecil kita takut goyang-goyang. Nah, saya pernah sholat di sampan. Ketika itu menemanin abang ipar menarik rawi, ya rawi, rawi, jaring jeratnya ikan pari. Enggak, ini rawi namanya, itu yang tali panjang, di situ ada kait-kait banyak. Karena ikan pari itu kan di bawah aja kan. Gitu. Saat itu maghrib datang. Sudah kedengaran azan, karena dia tidak apalah ke laut, masih di anak laut dia, masih di muara gitu kan. Kedengaran azan, abang sudah masuk waktu maghrib. Gimana yang kita sholat? Sholatlah katanya. Saya belum pernah sholat di atas sampan. Saat itu, ya wudhu saja dari air laut itu langsung. Habis itu, saya coba berdiri. Jangan berdiri kalau sholat nanti jatuh, karena kapalnya kecil saja. Ya sholatnya duduk saja. Seperti itu. Ya kalau di pesawat juga seperti itu. Kalau kita di pesawat, kita diwajibkan itu masang sabuk pengaman, nggak boleh kita berdiri kecuali ya untuk ke toilet. Ya, sholatlah dalam keadaan yang semampu kita. Bagaimana dengan melihat kiblat, Ustadz? Ya semampu kita juga mengetahui arah kiblat dengan HP sekarang juga sudah ada, mengarahlah ke sana. Atau kalau tidak bisa ya sudah. Yang penting kita sholat. Namanya tidak sanggup kita mengetahui kiblatnya di mana, kita berijtihad saja. Ya sudah, kemudian kita sholat. Semampu ya. Jangan lantas meninggalkannya. Kalau sholat dia tidak ada uzur dan waktunya sudah ditentukan. Ini pula beberapa hari yang lalu lagi heboh, ada seseorang yang menyatakan bahwa nggak ada tuh perintah sholat 5 waktu wajib di dalam Al-Quran. Iya kan? Nah itu. Iya. Ya begitu. Yang seperti itulah perlunya kaum muslimin nanti duduk di majelis-majelis untuk mendapatkan keterangan yang benar. Kalau maunya dia adalah bahwa Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa kamu wajib mengerjakan sholat pada saat terbitnya fajar, diterangkan detail-detail kayak gitu, ya betul tidak ada. Tapi pernyataan itu dilontarkan oleh dia bukanlah tanpa maksud. Pernyataan seperti itu sudah ada dari dulu, Pak. Mengalihkan perhatian aja. Emang dia mengalihkan perhatian atau dia mau menyesatkan manusia supaya manusia itu tidak meyakini bahwa sholat fardu 5 waktu itu diperintahkan. Ya syukur alhamdulillah banyak yang bersuara tentang itu. Orang-orang jahil, orang-orang sesat yang seperti itu kalau dibiarkan ngomong dia akan diikuti. Apalagi dia punya kedudukan sebagai seorang dosen. Apalagi Pak, ini penyakit ya, hati-hati.
Dia sering muncul di TV. Sering muncul di TV, itu sebenarnya TV itu mempunyai kontribusi yang besar untuk menyebarkan kesesatan. Ketika seseorang sering dimunculkan di TV, dan dia berucap dengan ucapan yang kelihatannya menarik begitu, itu lambat laun orang akan mengikuti dia. Maka berhati-hatilah, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pagi ini menjadi faedah. Bila ada hal yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang saya lakukan itu dalam menyampaikan hadis ini. Ya. Dan kita semua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sebagian kita ada yang apa? Yang diharamkan itu kan lahmu, kan dagingnya. Itu seperti contoh babi. Sementara dalam hal lain yang menjadi haram itu karena cara memperolehnya kalau banyak babi tadi jatnya atau untuk contohkan dalam hal ini hal babi kan yang diharamkan dagingnya. Kalau